Oke, minasan, kita lanjutin ya dari materi sebelumnya. Kita udah bahas bab 29 tentang Teimas sama Te Shimaimashita. Kemudian kita masuk ke bab 30. Di bab 30 kita ketemu lagi dengan pola kata kerja bentuk te. Tapi di sini pakainya arimas. Nani te arimas. Ini artinya apa? Itu sama-sama menyatakan hasil kondisi perbuatan seseorang. Sama seperti bab 29, itu kan kita pakai pola teimas. Kita pakai pola teimas ya, itu untuk menyatakan kondisi. Tapi kita nggak tahu penyebabnya apa, pelakunya siapa, apa pelakunya ada apa enggak, itu kita nggak tahu lah ya. Pokoknya kita ngeliat kondisinya udah seperti itu. Tapi kalau pakai te arimas, itu menyatakan kondisi hasil perbuatan seseorang. Jadi kita di sini tahu bahwa ada seseorang yang melakukan hal itu. Jadi kondisinya itu bisa terjadi. Sini udah saya tuliskan untuk menyatakan hasil kondisi perbuatan seseorang, kemudian ada pelaku yang melakukan perbuatan. Nah, sedikit menyinggung ya, di sini saya akan menyinggung. Kalau di bab 29 itu kata kerjanya kata kerja intransitif. Kalau di bab 30 kita pakai kata kerja transitif. Intransitif itu kata kerja yang tidak perlu objek. Transitif itu perlu objek. Atau ada yang sebut gini sih, kata kerja yang bisa berdiri sendiri. Ini kata kerja yang tidak bisa berdiri sendiri. Kita langsung lihat contohnya ya. Sukue no ue ni memo ga oite arimasu. Sukue no ue ni memo ga oite arimasu. Di sini kalian perhatikan lagi partikelnya ga ya, bukan o, karena untuk menyatakan kondisi. Kalau kita o itu, kalau nanti kalian pakai o itu berarti ini kan objek ya, itu menyatakan perbuatan. Tapi di sini kan kita mau menyatakan kondisi. Udah saya jelasin juga di bab 29 ya. Jadi kita kalau nanti nggak pakai ga, pakainya wa. Itu ya. Ini kuncinya nih. Ya, jadi sini udah pasti depannya, karena menyatakan kondisi, sebelum depannya oite arimasu itu ga. Gitu ya. Nah, artinya apa? Di atas meja diletakkan catatan. Ada seseorang yang meletakkannya. Sehingga kondisinya tuh seperti itu. Kita tahu bahwa mungkin teman-teman tahu bahwa sebelum ini teman kalian bilang, oh nanti catatannya aku taruh di atas meja ya. Terus ketika kalian bangun tiba-tiba, sukue no ue ni memo ga oite arimasu. Tuh, jadi kalian tahu bahwa memang ada pelakunya yang melakukan kegiatan tersebut, disengaja agar kondisinya bisa seperti itu, disengaja untuk menghasilkan kondisi seperti itu. Kita lihat lagi. Karen dani kongetsu no yote ga kaite arimasu. Karen dani kongetsu no yote ga kaite arimasu. Di kalender, ini nggak usah saya ada salah tulis, ditulis rencana bulan ini. Di kalender ditulis rencana bulan ini. Kan nggak mungkin ya tiba-tiba di kalender sudah ada
tulisannya begitu aja. Pasti ada seseorang yang menuliskannya. Nah, karena kita tahu ada pelakunya, kita udah tahu ada seseorang yang menuliskannya, sehingga begitu kita lihat kalender itu tiba-tiba kita udah langsung lihat ada tulisannya, tapi kita tahu ada pelakunya, kita pakainya kaite arimas. Kaite arimas. Kita lihat contoh selanjutnya. Koban ni machi no chizu ga hatte arimasu. Koban ni machi no chizu ga hatte arimasu. Di pos polisi ditempel map kota. Lagi-lagi di sini kalian udah tahu lah ya, udah dapat gambarannya bahwa ya di pos polisi itu ya ada seseorang yang nempelin map kota. Itu kita perhatikan lagi di sini partikelnya gak lagi ya. Nah, nanti setelah ini kita ketemu sama yang partikelnya wa. Tapi kita lihat dulu di sini. Oh, ini masih ke dulu. Kabe ni hanaya dobutsu no e ga kaite arun desu. Kaite arun desu. Nih kita ketemu lagi. Kaite arun desu. Di dinding ditempel gambar bunga dan hewan. Nah, memang ada seseorang yang menempelkannya. Tapi yang kita lihat kondisinya, kondisi hasil perbuatannya. Nah, sama seperti sebelumnya, kalau kita pakai ge, berarti yang namanya yote, chizu, hana ya dobutsu no e, itu mereka semua adalah subjek. Seperti itu. Kita lihat di sini yang menggunakan wa. Kongetsu no yote wa kalenda ni kaite arimasu. Kongetsu no yote wa, ini ya pindah di depan ya, dia pindah di depan. Kalenda ni kaite arimasu. Nih. Sama seperti yang atasnya tadi nih, cuman beda posisinya aja. Kalau ga kita lihat ya, ini kan ini sama ya. Kita perhatikan posisinya. Kalau ga itu letaknya di depan kata kerjanya. Jadi sebelum kata kerjanya ini pakai ga, terus sasarannya siapa. Tapi kalau wa, sasarannya itu kita pindah di depan karena akan dijadikan topik. Gitu. Kongetsu no yote wa kalenda ni kaite arimasu. Terus memo wa sukue no ue ni oite arimasu. Memo wa sukue no ue ni kaite arimasu. Nih lihat ya, pindah di depan karena kita pakai wa. Memo diletakkan di atas meja. Nah, ini menunjukkan topik. Ini menunjukkan subjek. Seperti itu. Sensei, apa bedanya teimas sama tearimas? Saya akan lebih jelaskan di sini. Hati-hati, di buku Minano Nihongo juga ini menjadi cui atau perhatikan dengan lebih seksama atau berhati-hati. Kita lihat di sini ya. Teimas, tearimas. Kita lihat contohnya. Mado ga shimatte imasu. Ada lagi mado ga shimette arimasu. Kalian lihat ini. Shimatte imasu, shimette arimasu. Jendelanya tertutup, jendelanya ditutup. Ya, kalian udah lihat videonya ya. Mado ga shimatte imasu, mado ga shimette arimasu. Nah, bedanya apa? Di sini kita masuk ke penjelasan bawahnya dulu. Kalau teimas itu hanya menyatakan kondisi.
hanya menyatakan kondisi aja. Kita nggak tahu penyebabnya apa, dan itu merupakan kata kerja intransitif. Dan kita tidak tahu pelakunya. Tapi kalau kita pakai si mete harimas, itu dia menyatakan kondisi perbuatan seseorang atau perbuatan sesuatu. Berarti ada pelakunya. Nah, kata kerjanya transitif. Di bahasa Jepang sendiri, nanti kata kerja transitif dan intransitif itu ada pasangannya. Oke, kita lanjut ke pola kalimat kedua bab 30. Itu sama kata kerja bentuk T, tapi kita ketemu pakai okimas. T okimas, bukan okimas bangun ya, ini beda. Kata kerja bentuk T okimas. Di sini dia punya 3 arti. Minasan, tolong perhatikan baik-baik. Di sini kata kerja T okimas, dia punya 3 arti. Yang pertama itu membiarkan atau mempertahankan suatu kondisi seperti itu aja. Jorke wae, biarkan aja kayak gitu, nggak usah diutak-utik. Nah, yang nomor 2 itu melakukan suatu persiapan untuk kegiatan kedepannya. Jadi sebuah persiapan untuk suatu kegiatan. Kayak misalkan kalau mau ujian, kita harus belajar dulu, gitu-gitu lah. Ada melakukan suatu perbuatan untuk persiapan. Kalau mau jalan-jalan, kita pesen tiket dulu. Terus, atau yang nomor 3 itu menunjukkan sebuah perbuatan untuk sementara waktu. Sementara waktu begitu dulu. Kita langsung lihat contoh kalimatnya. Yang pertama, membiarkan atau mempertahankan suatu kondisi begitu saja. Jorke wae, biarkan saja. Contohnya nih. Asta kaigi ga arimasu kara, isu wa kono mama ni shite oite kudasai. Shite oite kudasai. Shite oite kudasai. Jadi kata-kata simas ya. Kita rubah ke bentuk T, jadi shite oite kudasai. Kaigi asta kaigi ga arimasu kara, karena besok ada rapat, iswa kono mama ni shite oite kudasai. Kursinya biarkan saja begini. Itu. Terus ini ya, Sirio katazuke temo ii desu ka? Sirio katazuke temo ii desu ka? Apakah dokumennya, atau di sini bisa diartikan materi ya? Materi ini. Materi maksudnya bahan presentasi kayak gitu jenisnya lah ya. Apakah materinya boleh saya rapikan? Apakah dokumennya boleh saya rapikan? Sirio katazuke temo ii desu ka? Iye, sono mama ni shite oite kudasai. Mada ini harusnya mada ya. Mada tsukatte imasu kara. Iye, sono mama ni shite oite kudasai. Mada tsukatte imasu kara. Jangan, tidak, tolong biarkan saja seperti itu, karena masih akan digunakan. Gitu ya, minasang. Nanti kalau ada suara bocor, maaf ya, minasang. Kemudian kita masuk ke contoh kedua. Maksudnya arti okimas yang kedua itu melakukan suatu persiapan untuk kegiatan ke depan. Itu ya, jadi kita bersiap-siap untuk satu kegiatan. Contohnya nih, Ryoko no mae ni kipu wo katte okimasu.
Ryokonoma ini Kipuo Kate Okimasu. Misalkan kalian mau jalan-jalan nih, jalan-jalan ke mana, Jakarta atau ke Semarang atau ke Irian atau kemana aja gitu, kalian kan pasti pesen tiket dulu ya, pesen tiket kendaraan atau pesen tiket hotel atau tiket apalah gitu. Nah, kita pakai pola ini. Ryokonoma ini Kipuo Kate Okimasu. Pola maske. Karena belum dibeli. Ryokonoma ini Kipuo Kate Okimasu. Sebelum jalan-jalan atau traveling, membeli karcis dulu. Ada kata-kata dulunya itu. Sugi no kaigi made ni nani o shite oitarai desu ka? Sugi no kaigi made ni nani o shite oitara. Ini cara kalian tanyanya ya. Nani o shite oitarai desu ka? Apa yang sebaiknya saya lakukan sampai dengan rapat berikutnya. Jadi kita kayak mau nanya, apa yang sebaiknya saya lakukan untuk persiapan gitu. Apa yang sebaiknya saya lakukan dulu. Kono shirio yonde oite kudasai. Kono shirio yonde oite kudasai. Yonde dari kata-kata yomimasu ya. Yomimasu. Kita rubah jadi yonde oite kudasai. Nah, kono shirio yonde oite kudasai. Tolong bacalah dulu materi ini. Tuh. Contoh yang selanjutnya. Raigetsu no suchou desu ga hoteru wo yoyaku shite okimashou ka? Raigetsu no suchou desu ga hoteru wo yoyaku shite okimashou ka? Ya. Mengenai tugas dinas bulan depan, mau kupesankan hotel dulu. Jadi posisinya mereka ini belum tugas dinas. Ya kan, karena Raigetsu kan. Nah, sebelum berangkat tugas dinas, yang bicara ini bilang, hotel wo yoyaku shite okimashou ka? Booking hotel dulu. Gitu ya. Jadi ada persiapan dulunya itu. Kemudian yang selanjutnya, arti ketiga ya, perbuatan sementara waktu. Jadi perbuatan ini hanya sifatnya sementara aja, karena nanti mungkin akan diapain. Contohnya nih. Hasami wo tsukattara moto no tokoro ni modoshite oite kudasai. Hasami wo tsukattara moto no tokoro ni modoshite oite kudasai. Modoshimasu. Ini dirubah jadi te, jadinya modoshite oite kudasai. Hasami wo tsukatara, jika kamu pakai gunting, moto no tokoro ni modoshite oite kudasai. Tolong kembalikan ke tempat semula ya, karena nantinya mungkin gunting ini akan dipakai, atau nantinya sama si pembicaranya ini mau dipakai buat apa, kita nggak tahu. Tapi sementara waktu, tolong kembalikan ke tempat semula. Seperti itu. Jadi bentuk, saya review ya, bentuk te okimasu itu punya 3 arti. Yang artinya pertama, biarin aja seperti itu, jangan tutup arti. Pertahankan aja kondisinya seperti itu. Contohnya nih,
明日の会議がありますから、isu wa kono mama ni shite oite kudasai. Karena besok akan ada rapat. Karena besok ada rapat, kursinya biarkan saja begini. Shirio katazukete mo ii desu ka? Iye, sono mama ni shite oite kudasai. Mada sukate imasu kara. Tidak, jangan dibereskan. Biarkan aja seperti itu. Terus yang kedua, melakukan suatu persiapan untuk kegiatan ke depannya. Sebuah persiapan untuk kegiatan ke depan. Ryoko no mai ni kipu wo kate okimasu. Sebelum jalan-jalan, sebelum traveling, kita beli karcis dulu. Terus hotel wo yoyaku shite okimasu. Pesen tiket hotel dulu. Yang ketiga, yang terakhir itu perbuatan sementara waktu. Hasami wa tsukatara moto no tokoro ni modoshite oite kudasai. Jika memakai gunting, tolong kembalikan ke tempat semula. Sementara waktu, kembalikan dulu ke tempat semula. Gitu ya minasang. Dengan ini bab 30 selesai. Kita akan ketemu nanti hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 jam 7 ini start. Saya tunggu sampai jam 7 lebih 5 ya. Itu kita akan latihan renshu A dan B bab 29 dan 30. Jadi saya harap minasang sebelum kita masuk renshu sudah menyimak video bab 29 dan 30 saya dan dipahami benar-benar karena kita akan latihan. Renshunya langsung di hari Selasa. Oke minasang, cukup sekian penjelasan saya di bab 30. Sampai jumpa di bab selanjutnya.